Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta Roro Mendut yang berakhir tragis. Perempuan sensual dan cantik cerita di era Sultan Agung. Siapakah Roro Mendut? Tentang sosok ini ada banyak kesamaan di sejumlah versi. Dia perempuan yang konon seksi, sensual, cantik jelita, berasal dari kampung nelayan di pesisir Kadipaten Pati atau Kabupaten Pati sekarang. Kisahnya berkelindan dengan drama seru pemberontakan Adipati Pragola II yang angkat senjata menentang kekuasaan Sultan Agung di Kerta atau Mataram. Pragola II ini sesungguhnya masih saudara sepupu dengan Raden Mas Jolang atau Sultan Agung. Pragola ini anak Pangeran Puger, putra Panembahan Senopati yang mendirikan tahta Mataram di Kota Gede. Sesudah Sultan Agung bertahta, Puger jadi Adipati Demak yang kemudian angkat senjata sebelum ditumpas. Nah, kematian Pangeran Puger ini rupanya membawa dendam di benak Adipati Pragola II. Lebih-lebih Adipati Pragola I juga pernah angkat senjata menentang Panembahan Senopati. Ini jadi semacam bara yang menahan kebencian Adipati Pati terhadap kekuasaan Mataram. Masuk ke kisah Roro Mendut diawali dari pemberontakan Pragola ketika Sultan Agung memimpin langsung pembasmian ke Pati, turut serta Tumenggung Wiroguno sebagai panglima perang. Cerita klasik Babat mengisahkan Pragola ketika menghadapi Sultan Agung mengenakan baju zirah atau baju besi milik pelaut Portugis yang disebut Baron Scheber. Versi lain menyebut Baron Scheber keturunan bangsawan Belanda. Namun Pragola akhirnya tumbang di tangan prajurit pemegang payung Sultan Agung. Pati ditaklukkan, kekayaan dijarah, gadis-gadis dan perempuan cantik di Pati diboyong ke Mataram, termasuk Roro Mendut yang ketika itu jadi selir Pragola. Ia dibawa paksa ke ibu kota Mataram ke rumah Tumenggung Wiroguno. Terpesona kecantikannya dan karena ingin punya keturunan, Wiroguno ngotot mempersunting Mendut menjadi istrinya. Mendut melawan bangsawan tua itu dan terus melawan. Karena kesal, Wiroguno memasukkan Roro Mendut ke daftar taklukan yang harus membayar pajak ke Mataram. Mendut terpaksa putar otak supaya bisa mengumpulkan kepeng demi kepeng untuk pasokan ke kerajaan. Bermodal tubuh dan kecantikannya, Mendut berjualan rokok di sebuah pasar dan tempat orang biasa menyabung ayam. Tempat itu bernama Pasar Prawiro Manten, atau kemudian hingga saat ini disebut Balong. Letaknya di selatan Keraton Kerta. Mendut menjual mahal rokok lintingannya karena yang diburu adalah rokok yang dikulumnya lebih dulu. Lebih mahal lagi puntung rokok atau tegesan. Unsur erotisme muncul dalam sanepan demikian. Mendut akhirnya bisa mengumpulkan uang cepat dan banyak dari lapak yang digelarnya. Hingga suatu saat Mendut bertemu Prono Citro, penyabung ayam yang juga datang ke keramaian itu. Mereka jatuh cinta di pandangan pertama. Versi cerita rakyat di Pati sesungguhnya Mendut dan Prono Citro sudah sejak awal berhubungan. Mereka merajut cinta sejak Mendut masih tinggal di kampung nelayan pesisir Pati, sebelum dirampas Pragola dan jatuh ke tangan Wiroguno. Mengetahui perkembangan Mendut yang merajut hubungan lagi dengan Prono Citro, murkalah Wiroguno.
Hatinya dibakar api cemburu. Ia memerintahkan pencarian Pronocitro untuk ditumpas hidupnya. Pemuda itu akhirnya tewas di tangan pasukan Wiroguna. Jasadnya dikubur di hutan Ceporan Gandu. Kematian Pronocitro sampai juga ke telinga Mendut yang masih tinggal di Kaputren rumah Wiroguna. Mendut tak percaya. Wiroguna mengajak Mendut melihat makam Pronocitro untuk membuktikannya. Sampai di lokasi, Mendut histeris. Wiroguna memaksanya menarik pulang. Saat tarik-tarikan itulah, Mendut mencuri kesempatan melolos keris Wiroguna, lalu ditikamkan ke tubuhnya sendiri. Mendut tewas tak jauh dari makam kekasihnya. Di tempat itulah keduanya terbunuh dan kemudian dimakamkan satu liang di Gandu, sebelah utara Segoroyoso. Bagi pemirsa yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.